Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Global Lens Surabaya Trans. Di sini kami akan memaparkan bagaimana caranya ganti oli dengan baik dan benar. Siapkan bak penampung oli bekas, kemudian dongkrak, kunci 17, corong, kemudian tang, selotip, dan alat untuk membuka filter oli. Ya, bahannya ini adalah menggunakan engine flash. Engine flash kami menggunakan STP, ini 500 ml, harganya 50.000. Kemudian filter oli, dan olinya kami memakai yang 5W. Ini untuk mobil yang 2018 ke atas sudah cukup, harganya cukup mahal, 500.000. Dan jangan lupa keplek untuk mencatat kilometer. Kemudian setelah dipersiapkan alat-alatnya, kita mulai membuka tutup lubang oli. Ya, kita masukkan oli untuk engine flash, STP engine flash itu ini dimasukkan ke dalam lubang masuknya oli. Ini setengah liter, 500 ml, harganya 50.000. Ini fungsinya untuk memflashing, untuk mencuci atau menggelontor semua kotoran yang ada dalam kerak-kerak mesin. Karena pengalaman kami, kalau seandainya terjadi kotoran menyumbat, itu nanti fatal akibatnya, bisa bongkar mesin, biayanya cukup mahal, 8 juta ya. Ini setiap kali ganti oli pasti kami menggunakan engine flash. Setelah dimasukkan, tutup kembali dan panasi mesin. Lalu nyalakan mesin kira-kira 15 menit. Jadi engine flash itu di dalam mesin memutar sirkulasi oli dengan oli lama sekitar 15 menit. Ya, sambil memflashing, sambil mencuci, menggelontor kotoran-kotoran kerak-kerak yang ada di dalam mesin mobil. Cukup 15 menit untuk menjalankan mesin ya. Setelah selesai, matikan mesin, kita dongkrak bodi mobil menggunakan dongkrak. Ini biar lebih gampang untuk brosot ke dalam bawah bodi mobil. Setelah didongkrak, siapkan bak penampung oli bekas ya, dan kunci 17. Mobilio menggunakan kunci 17. Kalau yang Avanza itu kunci 13 ya, Mobilio kunci 17. Kita buka, yaitu bautnya, buka ke arah kiri ya. Bautnya menghadap ke belakang. Kalau yang Avanza Xenia, bautnya menghadap ke bawah. Buka pelan-pelan. Perbedaan oli bekas atau oli lama yang memakai flashing dan tidak itu bedanya. Kalau yang memakai flashing oli itu begitu dibuka itu memancar jos gitu, jadi olinya lebih encer. Tapi kalau nggak di flashing itu olinya kental. Jadi dibuka, begitu dibuka keluarnya tidak nyemprot, keluarnya kental, pelan-pelan gitu. Kalau yang memakai engine flash, begitu dibuka langsung nyembur karena encer, jadi langsung encer ya. Itu encer jadi nyembur. Kalau yang tidak memakai engine flash lebih cenderung kental, jadi tidak diencerkan oleh engine flash karena. Nah, setelah ditap oli lama, penggantian oli mesin kami di Globalen setiap rata-rata 5.000 km. Kalau rekomendasi dari showroom mobil itu 10.000 km. Tapi 5.000 km lebih bagus untuk menjaga kondisi mesin dan tarikan
lebih enteng, lebih prima. Setelah selesai, kemudian baut tadi, baut lubang pembuangan oli itu kita liliti dengan selotip. Ini fungsinya untuk mencegah adanya perembesan oli. Ya, terkadang ada oli yang rembes, itu nanti bisa berakibat pada sekitar bodi mobil yang bagian bawah itu basah oleh oli, ya, dan oli berkurang juga. Nah, itu fungsinya selotip. Setelah itu kita lepas filter oli yang lama menggunakan alat khusus tadi. Kita putar ke kiri dan siapkan dengan filter oli yang baru. Kami menggunakan filter oli original Honda, ini harganya sekitar 20.000 ini, 20.000 saja ya. Jadi setelah penggantian oli kami memflashing, kemudian ganti filter oli ya. Kita pasang pelan-pelan, putar ke kanan sampai kencang. Kencangkan sampai rapat ya. Setelah rapat, kencangkan dengan alat pengencang filter oli kira-kira 3 putaran ya, 3 putaran ya. Ini udah cukup rapat. Setelah filter oli dipasang, kita mulai memasang baut lubang pembuangan oli mesin yang sudah diberi selotip. Kita pasang pelan-pelan. Ya, setelah itu kencangkan ke arah kanan. Ya, perlu diketahui kalau Mobilio menggunakan baut 17, Avanza Xenia baut 13 ya. Kemudian setelah itu siapkan olinya. Kami menggunakan oli HX Shell Helix HX 7. Ini kekenalan 5W, jadi cukup encer. Untuk mobil 2018 ke atas cukup ya. Harganya juga lumayan. Ini yang HX 7 itu sekitar 500.000 per 4 liter. Kalau yang Avanza Xenia cukup HX 6 itu sekitar 400.000 ya. Ya. Yang paling encer adalah 0W. Kalau yang 5 itu agak kental dikit, tapi udah cukup untuk mobil baru. Setelah itu tuangkan oli mesinnya ya, 1 galon itu ya, 1 wadah itu 4 liter, tuangkan semua. Setelah tertuang, tutup lubang masuknya oli dan kencangkan dengan tang ya. Coba dicek dengan dipsticknya, masukkan dipstick untuk mengecek ketinggian oli. Nah, ini udah cukup ya, cukup di garis tadi. Terakhir kali jangan lupa untuk menuliskan tanggal penggantian oli dan kilometer berikutnya, kilometer berapa untuk mengganti olinya. Ini untuk sebagai reminder supaya tidak lupa. Setelah itu gantungkan di sisi setir sebagai pengingat ya. Demikian
langkah-langkah untuk mengganti oli mesin secara baik dan benar. Setelah selesai, lepas dongkraknya, dongkrak dilepas. Anda bisa mengikuti cara ini ya untuk menghindari terjadinya penyumbatan di dalam aliran mesin. Jadi perlu kita menggunakan engine flush. Memang lebih mahal 50.000 ya. Ini kita cek, setelah selesai kita cek ya, oke, di bawahnya tidak ada perembesan, berarti sudah rapet, sudah bagus. Kita final checking ini.